Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa nih? Duain aja dah. Dua. Akan mempresentasikan tugas sejarah. Di sini anggota kelompoknya ada Muhammad Ridha Jackson, saya Sultan Muhammad Gaza. saya Rafa Syariski Askarila. Oke, kita mulai. Latar belakang kedatangan Jepang ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dilatar belakangi oleh ambisi untuk membangun Asia Timur Raya dan kebutuhan akan sumber daya alam, terutama pada minyak dan karet. Untuk mendukung upaya perang Jepang, selain itu, Jepang juga ingin menggantikan kekuatan kolonial Barat dan membebaskan negara-negara Asia dari penjajahan. Jepang memiliki cita-cita besar untuk menjadi kekuatan dominan di Asia. Jepang sangat membutuhkan sumber daya alam, terutama minyak, karet, dan logam untuk industri dan mesin perang mereka. Oke, tujuan penulisan. Tujuan utama kedatangan Jepang ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah untuk menguasai sumber daya alam dan manusia, terutama untuk mendukung kebutuhan perang dan industri mereka selama Perang Dunia Kedua. Selain itu, Jepang ingin membangun kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dengan menguasai wilayah Asia Tenggara. Oke, dampak-dampaknya sini ada dampak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak politik pertama yaitu mengusir kekuasaan kolonial Barat, meningkatkan semangat kemerdekaan, membentuk pemerintah boneka. Terus untuk dampak ekonominya ada eksploitasi sumber daya alam, krisis ekonomi dan kelangkaan barang, serta infrastruktur rusak akibat perang. Lalu selanjutnya itu ada dampak sosial. 1. Rakyat menderita karena kerja paksa atau yang bisa disebut sebagai romusa. Yang kedua, kualitas hidup menurun. Dan yang ketiga, perubahan sistem sosial. Lalu yang terakhir ada dampak budaya. Yang pertama pemaksaan budaya Jepang atau Jepangisasi, dan yang kedua pendidikan digunakan untuk propaganda. Sebab akibatnya ada sebab masuknya Jepang ke Asia Tenggara. Yang pertama, kebutuhan sumber daya alam Jepang butuh minyak, karet, timah, dan bahan mentah untuk industri dan keperluan perang. Kedua, blokade ekonomi oleh Barat. AS dan sekutunya memboikot Jepang, sehingga Jepang mencari wilayah baru yang kaya sumber daya alam. Nah, akibat Jepang masuk ke Asia Tenggara, 1. Hilangnya kekuasaan Barat, negara-negara kolonial seperti Inggris dan Belanda, yaitu terusir dari wilayah Asia Tenggara. Nah, yang kedua ini ada penderitaan rakyat terjadi ketika kerja paksa atau bisa disebut sebagai romusa, yaitu kekurangan pangan dan pelanggaran HAM. Oke, untuk kesimpulannya, jadi masuknya Jepang ke Asia Tenggara pada masa Perang Dunia Kedua itu membawa dampak yang positif dan negatif. Di satu sisi, Jepang menggugah semangat nasionalisme bangsa-bangsa Asia Tenggara dengan propaganda Asia untuk orang Asia, yang mendorong munculnya perlawanan terhadap penjajahan Barat dan mempercepat proses kemerdekaan di beberapa negara. Namun, di sisi lain, pendudukan Jepang juga menimbulkan penderitaan besar, seperti kerja paksa atau romusa, dan kekurangan pangan, serta kekerasan militer, juga kerusakan infrastruktur dan ekonomi akibat eksploitasi sumber daya untuk kepentingan perang Jepang. Oke, sekian dari video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.